Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Abi Aris Brings Information. Tetap berbagi, semangat di hati dan tentunya bikin informasi. Ya, kali ini teman-teman semuanya, Abi atau saya tidak sendirian. Kami kedatangan tamu yang mungkin Anda semua penasaran. Coba kita kenalan dulu dengan tamu kita pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Jeffrey Ang dari Batam. Romantiras Agency. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Abi tentang bulan Ramadan. Oke, tahan dulu pertanyaannya. Oke, ini teman-teman semuanya, kita kedatangan Jeffrey, Abang Jeffrey ya, yang kita mau bertanya atau mau bertanya tentang bahasan tentang puasa ya. Ya, ngomong-ngomong kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11. Ya, kelas 11. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Jadi tanpa basa-basa lagi, kami cukup menawarkan program bersama kalian yang ada di rumah yang senantiasa melihat channel ini. Ya, mudah-mudahan tetap bisa menambah wawasan kalian tentang agama Islam ini. Oke, Jeff, untuk pertanyaan pertama apa nih? Untuk pertanyaan pertama saya, di bulan suci Ramadan ini kita akan ada lakuin uji coba, yaitu puasa ya kan? Puasa. Apa tujuan kita berpuasa? Dan apa saja yang melanggar dan apa saja yang dilakukan selama berpuasa? Oh, jadi teman-teman semua ini saking penasarannya dan saking semangatnya, Jeffrey menanyakan satu-satu dulu ya. Ya, apa tadi? Apa itu puasa? Apa kewajiban kita selama kita berpuasa? Oke, itu dulu. Dan jadi teman-teman semuanya, dari pojok Batam ini menjawab bahwa puasa itu adalah menahan diri. Ya, menahan diri kalau menurut bahasanya. Tapi kalau menurut istilah, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, paham sampai sini? Paham. Nah, karena kita nih sebagai seorang muslim, itu kita harus ada dan harus mentaati perintah-perintah Allah, dan perintah-perintah Allah itu tidak mungkin ya diberikan tanpa ada hikmahnya. Yang salah satu hikmah puasa itu teman-teman semuanya, yaitu yang sudah diakui dari dulu sampai sekarang. Makanya ayatnya mengatakan kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat dahulu puasa itu. Ya teman-teman ya. Jadi puasa salah satu hikmahnya adalah ingin memberikan kesehatan bagi umatnya. Itu kalau secara medis. Kalau secara hikmahnya yang dari kepribadian, melatih seseorang untuk menahan dari amarahnya, dari sifat-sifat buruk yang pernah dilakukan selama 11 bulan yang lalu. Makanya Allah perintahkan puasa dan menjadikannya hamba atau manusia lebih baik daripada yang kemarin. Oke? Kira-kira puasa nggak hari ini? Puasa saya. Puasa ya. Dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang kedua apa tadi? Apa saja yang melanggar itu membatalkan puasa kita, dan apa yang mendapat mengurangi pahala puasa kami? Kita. Baik teman-teman semuanya, saudara kita Jeffrey menanyakan, pasti ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, untuk apa saja itu? Jadi teman-teman semuanya, selama kita beribadah berpuasa, jadi kita dianjurkan untuk menjaga menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Ya, seperti makan atau minum. Tapi lebih konkretnya, menjaga sesuatu yang masuk ke dalam ada di tubuh kita, lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Bukan hanya mulut ya, tetapi telinga juga ya. Ya, telinga juga kita harus jaga. Lalu ada kemaluan ya. Lalu ada dari baik depan maupun belakang. Adapun lubang-lubang seperti hidung, ini juga kita jaga, Jeff, dari hal-hal yang membatalkan. Nah, makanya sebenarnya teman-teman, puasa itu dibagi menjadi 3, Jeff.
Ya, sebagai pengetahuan aja, puasanya orang yang awam, ya, puasa orang yang biasa, dan ada orang yang puasanya orang yang luar biasa, dan yang ketiga puasanya orang yang istimewa aja. Ya. Apa perbedaan setiap? Perbedaannya itu, ya, kalau puasanya orang yang biasa itu teman-teman, itu hanya sekedar menjaga dari yang membatalkan, seperti makan dan minum. Itu puasa yang levelnya biasa aja. Oke. Nah, kalau puasa yang luar biasa ini adalah menjaga, yaitu dia bukan hanya sekedar menjaga makan dan minum, tetapi dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan yang lain, yang mengurangi pahala, seperti berbohong. Dia jaga itu, nggak mau ya berbohong ataupun berkata-kata kasar. Itu dijaga semua, Jeb. Itu puasanya orang yang luar biasa, ya. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi, puasanya orang yang istimewa, yaitu dia menjaga hatinya. Menjaga hati lagi, urusannya sudah hati. Menjaga hati dari hal-hal yang negatif. Seperti apa contohnya? Ya, seperti berpikiran buruk terhadap orang, ya kan? Seperti dia tidak mau mengatakan hal-hal yang bukan mengatakan lagi, berprasangka buruk terhadap Allah. Itu dijaga karena dia sudah bukan hanya sekedar makan minum yang dia tahan, anggota badannya lain ditahan juga, dia juga hatinya ditahan. Makanya kita sebenarnya berada di posisi mana kalau sedang berpuasa ini? Hanya sekedar makan minum kah, atau puasa-puasa masih bohong, puasa-puasa masih nonton sesuatu perkara yang tidak betul. Ini berarti belum level orang-orang. Secara tidak sengaja gimana, Pi? Kalau tidak disengaja ya itu sesuatu yang dimaafkan, tapi tidak boleh terlalu. Misalnya nih kita melihat Tidak bisa terlihat terlalu lama. Suaranya agak keras saja. Ya, artinya kalau kita terlihat dari mungkin di handphone ya, ada sesuatu aurat yang tidak betul, langsung kita palingkan. Ya, bukan kita pelototin. Ya. Melihat perempuan yang cantik seperti kita laki-laki ada, lalu kita palingkan. Kita awasin dari pandangan kita jaga karena kita sedang berpuasa. Situ. Enggak, maksudnya mic-nya itu di mic. Karena kita sedang berpuasa, ya. Paham. Jadi ada kalanya puasa itu gugur pahalanya sebab dia tidak bisa menjaga. Ya, tak pandai jaga matanya, tak pandai jaga telinganya. Ya, mulutnya apalagi dijaga semuanya. Lebih-lebih dijaga hatinya, ya. Melihat orang jangan berprasangka buruk. Berhusnuzan atau berprasangka baik dengan Allah. Kehidupan ini sudah Allah atur dengan serapi mungkin. Oke ya, paham. Terus ada lagi pertanyaan? Ada satu. Bagi orang-orang yang melakukan maksiat atau dosa setelah bulan puasa, apakah yang pahala yang bulan puasa itu hilang atau berkurang, atau bakal seperti itu terus pahalanya? Baik teman-teman semuanya. Jadi kita dapat pertanyaan nih. Apakah pahala seseorang itu hilang ya ketika dia berbuat maksiat setelah dia berpuasa ya? Setelah bulan puasa selesai ya? Nah, ini jadi pelajaran bagi teman-teman semuanya bahwa puasa ini adalah sebenarnya ini sekolah. Kalau kita bahasa kita ini, kita sedang diajarkan sama Allah, diajarkan untuk berbuat baik, diajarkan untuk berprasangka baik, diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu semua di puasa. Dan semua berpahala pastinya kan? Betul. Nah, setelah berpuasa ya pastinya manusia tidak luput dari kesalahan. Maka sebenarnya teman-teman dan kawan-kawan semuanya, kalau dia berbuat salah lagi setelah bulan Ramadan, ya artinya tidak dikurangin pahalanya. Pahala puasanya tetap dijaga. Ya, dosanya ditambah kalau dia berbuat dosa. Nah, tapi jangan sampai ada amalan-amalan atau perbuatan yang bisa menggugurkan dosa, Jeb. Nah,
Tanya, apa itu bilang? Tanya, apa itu bilang? Apa itu gugur? Ada, kalau kita sudah mengumpulkan banyak pahala, Jeb, kita harus kumpulkan dan jaga, jangan sampai dicuri orang atau sampai hilang, ya. Karena ada hal-hal yang bisa membuat gugur pahala seseorang, seperti iri dengki. Itu iri dengki itu Nabi sudah katakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya kama tubihun narul khatab. Orang yang memiliki iri itu bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Nah, ini pahala kita bisa dibakar gara-gara sifat iri. Oke, jangan sampai iri. Yang kedua, ada namanya ghibah ataupun membicarakan aib orang lain. Ya. Kita di belakang nampak ya membicarakan aib orang lain. Si ini jelek kali dia. Si ini berbuat kayak gini. Nah, membicarakan keburukan temannya ini juga bisa menghapus pahala. Kalau aib yang disebarkan ke berita itu termasuk ghibah gak, Bi? Berita? Ya, seperti ya tayangan-tayangan yang itu ya, infotainment gitu. Ya. Ya, ini sudah disampaikan beberapa teman-teman dan ulama-ulama kita. Kalau kita sedang berpuasa, kita hindari menonton gosip-gosip ya, Jeb. Karena kita tidak tahu kebenaran yang terjadi. Bisa jadi itu benar dan bisa jadi itu adalah justru fitnah bagi orang yang dibicarakan di TV itu. Makanya hati-hati teman-teman semuanya memilih berita. Kalau kita menikmati dan kita sampai menyalah-nyalahkan mungkin seorang artis ya, kita ikut larut membicarakannya, nah itu bisa berbuah ghibah dan pahala kita bisa hangus karena kita berbuat membicarakan saudara kita di belakang. Oke, paham? Oke. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi. Jika seseorang sudah ditegur untuk dibawa ke jalan yang benar, tapi masih melakukan maksiat, apa yang kita harus lakukan? Ya, kalau ada teman yang sudah kita udah ingatkan tapi masih melakukan sesuatu yang sama ya, keburukan atau kemaksiatan yang sama, sikap kita adalah yang pertama pasti sabar dulu, karena perubahan itu butuh proses. Nah, makanya tahap-tahap dalam mengingatkan seseorang itu mungkin pakai tangan dulu, pakai mulut dulu ya, lupa pakai mulut dulu, pas sampaikan dengan yang baik ya, sesuai dengan karakter orang yang diajak kita bicara itu ya. Jangan sampai kita mengingatkan justru makin benci sama kita. Kalau kita mau mengingatkan malah kita sambil emosi pula. Nah, sambil emosi pula. Jadi tahap pertama kita sabar dulu dan kita harus optimis kalau dia pasti berubah ya. Berubah. Kalau 1, 2 kali, 3 kali, kalau sudah kesekian kali gak juga berubah, maka sebagaimana nabi-nabi terdahulu mendoakan umatnya, berdoa Jeff. Jadi setiap selesai sholat kita doakan, Allahumma gfirli dunubi, Allahumma gfir lana dunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu Jer. Itu doanya meminta ampun kepada diri, meminta ampun kepada saudara-saudara atau teman-teman semuanya, supaya di hati kita tidak diberikan hati yang dongkol terhadap sahabat. Kita harus saling mengingatkan. Kalau ada salah dia diingatkan ya. Oke, cukup ya? Ya, cukup. Ya, terima kasih. Kami ucapkan kepada Jeffrey yang sudah datang di podcast Abi ini. Ya. Sama-sama kita nambah wawasan, dan teman-teman semua yang mendengarkan terus dukung channel ini supaya berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian dapat informasi terbaru dari Abi, Aris Brings Information ya. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Jangan lupa ditonton sampai habis ya semua ya. Tahu Abi pasti akan lakuin podcastnya setiap hari ya kan? Ya, insyaallah. Kalau bagi orang yang mau ikut di podcastnya Abi, silakan pergi ke rumah Abi saja. Datang ke sini saja, insyaallah kita fasilitasi. Ya, cukup ya teman-teman ya. Ya.
Sekian dari kami. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.